mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap di depan layar kaca Anda, sudah makan siang dan sudah siap untuk bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan kita gali ceritanya. Yang pertama yang mau kita gali ada Dr. Richard. Assalamualaikum. Dr. Richard. Ini Dr. Richard nih, menjadi pusat pemberitaan juga ya. Selain bahwa dia juga suka wawancara orang-orang yang menjadi pusat pemberitaan. Kemarin dia beritain ya dok ya, ada banyak yang protes. Dokter nih mau donasi dari hasil penjualan ya kan, diprotes juga. Tapi kita mau tanya, emang bener dok kayak gitu? Tapi nanti kita ke pojokan dulu untuk bahas yang sedang ramai dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, ini masyarakat Indonesia turut prihatin dan banyak sekali yang ingin juga membantu yang tengah dihadapi oleh saudara-saudara kita, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh, gitu ya. Apa bantuan apa gitu yang bisa diberikan? Dan kalau kita lihat ada beberapa artis juga yang selain melakukan penggalangan dana juga terjun langsung, datang langsung ke beberapa titik lokasi bencana, begitu. Kalau kita lihat ini ada Atta Halilintar dan juga ada Ciki Fauzi, ada juga kemudian Saskia Demeka juga, terus ada lagi, ya ada beberapa, ada banyak gitu ya. Tapi ini yang menarik adalah kalau kita lihat ya captionnya Atta Halilintar nih, kita baca nih di posting begini. Mencekam cuma di media sosial, tanda kutip. Dia mengutip sebuah statement begitu ya, yang sempat terlontar dan ramai di media sosial. Terus dia bilang gini, begitu kata seorang ibu berlinang air mata berdiri di depan saya, ia kecewa. Bukan karena marah, tapi karena luka atas kata-kata yang beliau dengar gitu ya. Jadi ini para artis juga ikut memberitakan apa sih sebetulnya yang tengah dirasakan, rasa sakit, kondisi sebenar-benar yang terjadi dari sudut pandang mereka. Mereka melihat langsung begitu apa yang terjadi di sana. Bukan cuman hal yang kalau kita orang biasa yang nggak datang langsung ke lokasi itu lihatnya hanya di media sosial. Ya. Dia bilang jam 3 pagi kami tergerak untuk terbang dari rumah setelah mendengar kabar banyak yang kelaparan, harga bahan pokok melambung. Di sini kami melihat langsung air mata lelah dan harapan yang masih bertahan. Kami membersamai ke beberapa titik untuk berbagi beras, sembako, dan makanan siap saji. Bukan karena berlebih, tapi karena nggak tega membiarkan saudara kita berjuang sendirian. Karena ada masih banyak ya daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh bantuan begitu. Dan walaupun hujannya sudah tidak, intensitasnya tidak setinggi beberapa hari kemarin, tetapi ada beberapa daerah gitu yang masih tergenang banjir. Banjirnya belum surut. Ini salah satunya seperti yang kita lihat dari pandangan mata Ciki Fauzi, itu ada video yang dia bagikan. Kondisi ini dia bagikannya sekitar 14 jam yang lalu. Itu kondisinya di daerah yang dilalui itu banjirnya masih setinggi pinggang orang dewasa atau anak-anak tuh lihat. Coba kita lihat videonya berikut ini. Tuh ya. Ada beberapa video juga yang dibagikan oleh Ciki, di antaranya dia melihat sepanjang jalan yang dia lalui itu ya ada banyak juga kebun-kebun sawit itu juga terendam banjir ya. Nah, berikut juga yang membagikan cerita ini yang memiliki keluarga juga yang tinggal di daerah yang terdampak bencana itu ada Sheila Saukia gitu. Sempat kemarin memberitakan dia cemas karena belum sempat bisa berkabar dengan keluarganya yang ada di Benar Meriah. Tapi dia sudah membagikan akhirnya bisa berkomunikasi dengan ibundanya dan ini yang dikisahkan ibundanya melalui video call. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Ya. Jadi memang mungkin bantuan itu masalah selanjutnya adalah selain mengumpulkan bantuan itu adalah bagaimana mendistribusikannya gitu ya. Ini kalau soal bantuan makan dan lain sebagainya. Belum lagi tentang pencarian korban itu juga sebuah tantangan juga yang masih terus supaya diusahakan di hari-hari ini. Tapi di tengah kabar duka ini juga ada satu video, sebenarnya itu videonya juga sedih juga ya, melihat ada anak-anak itu yang ya udah berapa minggu berarti ya, berapa minggu tuh bersama dengan banjir keluarganya, tapi ya mereka masih ya bermain-main di tengah genangan hujan dan video ini sempat viral. Seperti apa videonya kita lihat yang berikut. Ini lucu tapi sedih ya kita dengarnya ya, bayangkan itu mereka berusaha untuk tetap semangat, tetap ceria di tengah kondisi yang ya pasti nggak enak, nggak nyaman, susah, sedih gitu. Ya, mudah-mudahan bantuan segera bisa capai ke semua lokasi yang membutuhkan. Coba kita lihat, ini ada beberapa komentar netizen juga melihat video yang tadi viral ya. Kita baca diantaranya adalah
Anda ibu punya sayap, aku akan terbang bawa roti banyak ya. Semangat ya nak, masa depan masih panjang. Yang berikut, lucu tapi kasihan, dia lapar. Berikutnya Sumatera, tempat orang berkata apa adanya. Tutur kadang keras tapi hobinya melawak, walaupun lagi sedih tetap menghibur diri. Yang berikutnya, permintaan sederhana tapi nyesek di hati yang mendengar. Lanjut berikutnya, ya ini ya. Gitu. Ini apresiasi buat para selebriti yang terjun langsung dan mengabarkan dari sudut pandangnya melalui sosial medianya, mengabarkan sehingga membuat kita yang saudara-saudara yang lain ini bisa terus minimal ikut mendoakan, ikut memberikan juga bantuan sebisanya gitu. Mudah-mudahan ini segera bisa teratasi, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang memiliki daya yang lebih besar daripada kita masyarakat umum bisa memberikan bantuan yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Berikut kita langsung ke ini Dr. Richard Lee ini juga sebetulnya ikut menyumbang, cuman kemarin sempat kena sasaran omelan netizen gitu. Kenapa? Kenapa netizen kesel sama Dr. Richard? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Saya sudah bersama dengan Dr. Richard. Nih Dr. Richard kan lahir memang di Medan ya dok ya. Nah ini kan termasuk daerah yang terdampak bencana. Ini masih ada saudara-saudara juga yang tinggal di daerah itu? Terus masih bagaimana ada kondisi? saudara jauh, masih ada timku juga, klinik cabangku juga masih ada di sana. Tapi aman kan di sana? Aman, tapi suasananya masih nggak enak ya. Dan sembako harganya mahal banget di situ. Memang mahal. Naik berapa persen? Biasa aku beli yang aku sumbangin ya. Biasa tuh dapat satu truk, ini cuma dapat 2 pickup. Oh dengan Biasa satu truk gede cuma dapat 2 pickup. Gede, tinggi banget, mahal banget di sana. perbedaan ininya harganya. Terus gimana cara menyiasatinya? Apa kemudian kalau di daerah-daerah lain sekitarnya gitu, itu jauh tapi ya? Terus juga pengiriman juga jauh ya. Jadi pengiriman yang tadi jalannya cuma 8 jam, perjalanan jadi 20 jam. Aksesnya susah banget sih. Aksesnya susah banget. Tapi di sana kan dokter katanya juga sudah ikut memberikan sumbangan. Ada tim di sana juga yang bisa membantu di sana, di Medan. mendistribusikan itu. Jadi ke daerah mana yang bisa dijangkau sama timnya dokter? Sampai kemarin tahap 1 kita di Sibolga ya. Sibolga? Kirimnya 2 hari yang lalu, baru terdistribusi ke masyarakatnya baru hari ini. Terus gimana cerita tim di sana, medan yang harus dilalui itu kayak seperti apa? Kita pakai tim ya, jadi ada Ikatan Dokter Indonesia juga di sana, perginya rombongan, pakai tim. Saya titip 1-2 karyawan aja sama mobil beriringan dengan mereka. Oke, jadi teman-teman seprofesi dokter juga di sana ikut juga diterjunkan untuk memberikan bantuan medis. Kasih bantuan medis juga, bantuan kesehatan di sana. Oke, dokter sendiri ada rencana juga langsung menuju ke lokasi? Pengen banget, cuma kebetulan Desember jadwalku sampai akhir bulan. Udah ada janji ya yang banyak ya. Oke, ini yang kita mau bahas ini yang diposting sendiri sama Dr. Richard gitu ya. Beberapa komentar netizen yang ya memprotes ini ya. Ini adalah pengumuman Dr. Richard gitu. Besok saya akan live mulai jam 8 pagi dan sebagian hasil penjualan akan saya donasikan untuk korban banjir Aceh, Medan dan Padang gitu. Nah, ini sebenarnya ya biasa terjadi gitu kan, ada pengusaha kemudian untuk yang kali ini semua keuntungannya akan disumbangkan gitu kan. Tapi kalau Dr. Richard ada yang protes banyak netizen, tudingannya ini yang juga di caption oleh Dr. Richard ya, jualan stok mati pakai kedok donasi gitu. Emang iya dok, itu stok ngabisin stok? Nggak kepikiran ke sana sih. Dan pertama kali dapat isu ini kan aku lihat kan rame di thread ya. Baru aku kan di Vietnam, pas aku lihat thread itu rame, aku pertama kali introspeksi diriku sendiri sih. Dan aku tanya dengan istriku, apa yang aku buat ini salah atau enggak ya? Aku bilang. Dan istriku bilang, nggak ada yang salah kok. Ini tuh hal-hal yang biasa dilakukan oleh brand-brand besar. Bahkan brand luar negeri juga sering melakukan ini. 10% untuk kanker, donasikan berapa persen juga untuk kegiatan amal apa. Bahkan kan untuk Palestina, ya kan, banyak lah yang melakukan seperti itu punya. Cuma mungkin isunya lagi sensitif ya. Dan setiap orang kan membantu itu kan dengan cara masing-masing. Ada yang bantu galang dana. Ada yang galang dana live, ada yang ngumpulin dana teman-teman, ada juga yang dari hasil usahanya sendiri. Ada kan juga yang mungkin nggak punya dana, jadi bantunya cuma share aja, komentar. Itu kan juga salah satu jenis bantuan ya. Dan aku kan semuanya murni dari usahaku. Jadi sebenarnya aku sebut atau tidak sebut ya sebenarnya aku nggak ada galang dana, jadi ambilnya dari usaha. Cuma kalau aku umumkan artinya aku memberikan spare yang lebih banyak untuk dikasih ke sana. Gitu. Oh, jadi diumumkan itu supaya ada banyak juga yang mau ikut serta gitu ya. Ya kan lebih enak ya. Maksudnya ikut serta sudah nyumbang, dapat produk. Ya aku pikir tuh dua-duanya win-win solution ya. Cuma ya mungkin ada yang nggak suka ya. Nah, jadi akhirnya diterusin nggak ini atau udah
nggak usah pengumuman aja gitu. Akhirnya aku bilang tanggal 5 Desember nanti aku live. Ya udah kalau sebagian nggak bisa diterima, semua hasil penjualannya aku serahkan nanti aku gitu. sumbangkan ke Aceh, Medan, dan Padang. Tapi pada saat habis dikomenin negatif gini, tetap penjualan tetap biasa aja atau menurun, Dok? Biasa aja sih sebenarnya. Terus nah, penjualan itu ada efeknya nggak, Dok? Setelah dokter itu mewawancarai Insanul. Coba kita lihat ya. Ini kan kemarin ya. Wah ini cepet banget loh. Aku ngeliatnya gercep sekali ya. Lagi dicari-cari orangnya, tiba-tiba dia muncul di podcastnya Dokter Richard. Dok, ini bisa ketemu Insanul. Ini gimana ceritanya? Aku disclaimer dulu ya, Iya. sebenarnya aku undang tiga-tiganya. Yang pertama pasti aku undang Mawa dulu ya, karena kan aku memang seringnya kan wanita tersakitin ya. Pasti aku pengennya Mawa dulu sih. Oke. Cuma mungkin Mawanya nggak sempat, dia ada kabarin timku juga bahwa dia nggak sempat waktu harus ke Medan. Dan mungkin dia lebih nyaman juga di tempat Bang Densu, aku hargain. Karena mungkin dia tahu juga aku ada hubungan yang agak dekat lah dengan Inara kan. Mungkin lebih nyaman di sana ya udah. Aku habis itu hubungin Insan dan hubungin Inara juga. Hubungin Insannya lewat apa? DM, DM? aku ada DM juga, terus ada temannya juga bisa nyambungin ke aku juga. Temennya apakah namanya Inara? Anda pinter ya, Ya. pos pengalaman. Siapa ini teman yang bisa Nggak, menghubungkan? ada temennya temenku nyambungin ke aku. Jadi kenal sama Insanul. Iya. Jadi bukan dari Inara nih? Bukan. Oke, jadi pada saat Tapi pertemuan... aku tanya dengan Inara, boleh nggak aku naikin ini? Aku bilang, kamu pengen kasih statement apa? Aku ada, jujur aku ada kontek-kontekan Kalau dengan dari dia Inara. juga. Jadi ada apa yang mau kalau dari Inara apa yang mau disuarakan gitu? Iya, apa konteksnya apa kayak gitu. Aku juga nggak mau, maksudnya aku bawain ini terus aku nyakitin orang kan, aku nggak mau nyakitin siapa-siapa. Mau aku juga nggak mau nyakitin banyak orang kan kayak gitu kan. Kalau misalnya dia keberatan ya udah, aku nggak akan ikut. Nah, si Insanul sampai akhirnya mau nih ngomong ya, ngomong dulu. Itu gimana bujuknya dan apa pertimbangannya? Aku nggak bujuk, dia yang minta ruangan. Dia minta ruangan. Dia minta ruangan. Dia mau... Insanul kita juga sediain ruangan loh ya. Ya. Dia minta untuk ruangan untuk berbicara juga. Dia minta petunjuk dengan aku sih sebenarnya. Oh, minta petunjuk. Terus dia tanya kok bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dia bilang kan, aku bilang ya jujur apa adanya aja. Aku bilang, aku ada kasih dia beberapa petunjuk. Dia ada sampaikan beberapa hal ke aku. Terus aku bilang, Insan, aku bilang sholat, aku bilang berdoa, aku bilang jawablah sesuai dengan hati nuranimu. Selagi kau sholat, aku bilang rasakan perasaan, jangan yang kau rasakan perasaanmu, aku bilang. Rasakan perasaan Mawa, rasakan perasaan istrimu, aku bilang. Rasakan perasaan anakmu, aku bilang kan. Sakitnya rasakan itu semuanya, rasakan juga perasaan orang-orang terdekatmu, orang-orang yang menyayangin kamu. Jadi dia tuh nangis dari sejak kapan sebenarnya? Karena begitu video kan dia udah nangis tuh. Maksudnya itu yang menjadi perhatian netizen gitu. Air mata buaya itu maksudnya karena ketahuan gitu kan. Ya itu nasihat aku 1 hari sebelum podcast. Oh, 1 hari sebelum podcast Pas ya? di podcast ya mengalir aja. Aku kan nggak mau... Aku kira kan biasa sebelum kamera on ngobrol dulu itu dia udah nangis. Enggak. Seperti biasa aja. Aku bilang aku bilang ya sholat istiqoroh. Aku bilang pokoknya yang terbaik aja aku bilang. Dari tayangan itu ada yang diedit nggak yang dia pesan ini jangan ditayangin ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ini full semuanya Full semua. tanpa sensor. Dan aku terkejut sih cuma 50 menit sih. Kenapa? Lebih ke kaget sih sebenarnya. Jadi apa nggak bisa berkata-kata Iya, gitu jadi ya? host itu ternyata begitu kaget kan, beritanya kan terlalu gede ya. Begitu kaget itu mau tanya itu juga jadi ngeblank kayak gitu pertanyaan selanjutnya. Karena kan ini beritanya sangat besar sekali ya. Betul. Kayak orang kan nyangka ya kan selingkuh, tapi ternyata kan telah menikah. Itu kan sudah shock kaget banget. Nggak, ini tahunya bahwa sudah menikah itu pada saat 1 hari sebelumnya pas ngobrol itu atau pada saat podcast itu? Pada saat podcast. Pada saat podcast. Sebelumnya emang nggak nanya? Aku nggak tanya itu, dia ada beberapa cerita dengan aku, tapi nggak ke sana. Tapi aku lebih ke pengen nanti waktu di podcast aja aku bilang mengalir aja. Yang aku kasih cuma clue adalah pikirkan orang-orang yang kamu sakitin, jangan pikirkan dirimu. Oh, gitu ya. Nah, ini kan tadi kan yang cukup mengagetkan juga selain bahwa keterangan dari dia bahwa dia sudah menikah siri gitu. Ya tentang WhatsApp itu yang dia tunjukin ini, kecurigaan asal muasal CCTV gitu. Itu dokter benar-benar kaget baru lihat saat on cam atau sebelumnya emang udah diinfokan bahwa ada tuh WhatsApp seperti itu? Lihat pas lari on cam, tapi setelah selesai aku ada izin dengan Inara juga untuk bagian ini aku bilang boleh nggak aku tetap tayangin. Tapi sebelumnya nggak tahu bahwa ada WhatsApp seperti tahu. ini? Tapi sempat nanya Kak, satu hari sebelum podcast itu ke Insanul, ini CCTV dari mana ya? Atau apa gitu?
Ada tanya nggak? Atau ke Inara telepon tanya? Aku komunikasinya terbatas ya untuk ngobrol dengan mereka ya. Jadi pas ketemu pas di podcast itu aja. Oh, kalau sama Inara juga ada komunikasi? Ada, aku juga ada tanya, terutama habis podcast ya, aku ada tanya juga kenapa, aku bilang, aku izin juga sih dengan dia kan untuk podcastnya juga. Ada nggak Ada nggak yang dia kamu keberatan? sampaikan juga? Ada juga nggak kamu pengen datang juga nggak untuk pengen kasih statement juga? Aku ada kasih dia juga sih. Dan aku ada tegur dia juga kan. Di sana kan aku juga banyak yang ngomong nggak netral tuh. Sebenarnya kayak gimana ya? Menurutku sebagai host itu kan kita nggak boleh kasih judgement ya. Judgement itu kan ada di masyarakat ya sebenarnya ya, bukan ada di aku ya. Betul. Aku sebagai host ya profesional. Dan ketika insan memberikan jawaban, misalnya aku dengan dia sudah menikah dan aku membohongi Inara, nggak mungkin aku bilang bohong kamu masa. Kayaknya nggak seperti itu kan nggak boleh juga ya. Dan aku memberikan teguran beberapa kali dengan insan. Sebenarnya kalau di situ kan tercatat 3 kali itu aku kasih teguran keras ke dia. Iya. Aku marahin dia. Ya kamu abu-abu gitu kan. Tapi karena dia adalah tamuku di situ. Jadi menurutku selesai sampai di sana. Oh, iya. Tapi kan Inara kan bukan tamuku duduk di sini. Iya, Menurutku itu nggak sopan kalau misalnya aku tegur Inara atau marah Inara di sana. Marah Inara pada saat tamunya adalah orang lain Padahal gitu ya. orangnya nggak di sini kayak gitu. Andai kata Inara ada di situ, mungkin aku pasti Ngomong aku akan langsung ke ngomong orangnya. langsung kayak gitu kan lebih enak ya. Soalnya kalau Inara nonton di luar sana kan, ini orang apa sih? Negur aku kayak Iya. nggak enak kan, iya. nggak sopan rasanya. Jadi itu pembelaannya Dokter Richard. Coba kita lihat dulu deh cuplikan wawancaranya yang mungkin beberapa part ini dianggap sebagai Dokter Richard mah sengaja cari jalan buat gitu belain Inara gitu. Coba kita lihat ya berikut. Kita apa sih komentar netizen juga kita baca. Podcast lu nggak netral karena IR BA lu katanya gitu. Langsung diklarifikasi nih ya sama Dokter Richard ya. Udah bukan BA lagi ya. Memang udah bukan BA. Dari tahun 2024 kontraknya sudah berakhir. Oke. Yang berikutnya yang nggak netral. Yang berikutnya ada lagi. Yang udah nonton full pasti sepemikiran kan kalau Dokter Richard kayak lebih pro ke Inara, masa Inara dibilang korban katanya gitu. Yang berikut IR korban dok, korbannya menikmati gimana dong katanya. Ada yang berasumsi bahwa pada saat wawancara Insanul gitu ya arahnya gitu kayak Insanul semua yang salah. Saya cuma bereaksi dari apa yang statementnya Insanul ya. Oke. Insan kan berkata bahwa ya kan dari kata-kata dia sendiri bahwa dia bilang bahwa dia kasih tahu Inaranya bahwa dia masih sudah duda. Dia juga belum cerita dengan istrinya kan. Saya bereaksi dari sana. Iya, betul. Saya nggak bisa konfirmasi apa-apa. Masa saya bilang enggak, bener. masa kayak gitu saya nggak percaya dengan kamu kan juga nggak sopan. Takut di ini lagi, takut diprotes lagi. Ya serba salah sih ngomong kayak gitu katanya nggak menghargai narasumbernya. Saya juga bereaksi dari apa yang disampaikan oleh dia. Oke. Tapi kalau misalnya dia bilang Inara sudah tahu kok bahwa saya punya istri pertama. Pasti kan respon saya pasti beda berbeda. lagi. Ya pasti akan saya tuh, loh kok kenapa kalian mau kayak gitu. Oke. Jadi ini kita kan tanya dari sisi tadi ya. Ini sebenarnya bukan ke arah kasus tapi lebih ke arah Dokter Richard yang sedang dituding netizen sebagai orang yang tidak netral. Ini kita mau klarifikasi nanya langsung. Jadi ini dokter nggak ngarahin ya. Ntar jawabnya gini aja gitu. Ada pengarahan gitu nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi itu murni semua adalah dari Saya nggak ada arahin, tapi memang waktu Insan datang ke saya ada kasih petunjuk bahwa saya bilang kan tadi kan. Dia kan bilang dengan saya dia datang, kok aku pengen memperbaikin semua isu ini dia bilang. Gimana ya baiknya? Bagaimana caranya aku bilang, karena aku juga berpengalaman di dunia entertainment ya, jadi aku bilang, pertama jawabannya jangan dari sisi dirimu, aku bilang. Apapun itu jawabannya kau tahan, sholat, aku bilang, minta petunjuk Allah, aku bilang, istiqoroh, aku bilang, rasakan penderitaan orang, terutama istrimu, Iya, pasti. anakmu, aku bilang, supaya kau punya POV yang lengkap waktu ceritanya. Makanya jawabannya menurutku sudah, ya dia sudah cukup merasa bersalah dengan istrinya. Jadi dia bisa mengambil tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Menurutku gitu ya, seperti itu sebetulnya, sih. Gitu. Tapi ya gitulah kan nggak ada semua orang yang bisa senang juga ya. Ya sama mohon dokter maaf lah kalau saya tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi itu resiko pekerjaan ya dok. Nah ini kalau ngomong soal pekerjaan nih berkaitan dengan profesi dokter yang lain selain jadi host. Adalah ini Dokter Richard kemarin baru dapat penghargaan ya pada ini eventnya di Vietnam. Nama ajangnya apa dok? APAC Prestigious? Award ya? Hah? APAC Award. APAC APAC Award. itu Asia Pacific Award. Jadi dokter-dokter kecantikan di seluruh Asia Pasifik dikumpulin KOL terbaiknya yang bisa mempengaruhi dokter-dokter kecantikan dan arah dunia kecantikan. Oke, jadi dia sebagai apa influencer di dokter yang influencer gitu ya? Iya, yang berpengaruh di dunia Asia Pasifik dan di Indonesia mewakilinya saya. Oke, jadi dokter ini dapat penghargaannya apa dok? Prestige Excellent APAC Award.
itu apa? Untuk penilaiannya berdasarkan apa itu? Waduh, kalau penilaiannya saya nggak tahu juga Nggak ya. tahu. Sada ya. Tapi ngerasa terhormat lah bisa dipanggil karena itu kan bukan hanya mewakilin Indonesia ya, tapi juga se-Asia Pasifik ya. Ya, jadi ini penghargaannya untuk kawasan Asia Pasifik. Coba kita lihat baca captionnya Dr. Richard, coba lihat yang tadi. Ada tadi. Mana? Oh, bukan. Nggak ada captionnya. Postingannya nggak ada. Iya. Oh ini Precious Excellence APAC Award. Nah ini apakah ada beberapa orang yang diberi penghargaan yang sama? Ada kategorinya gitu nggak sih? Ada beberapa dari untuk ini? Hong Kong, dari Vietnam, dari Filipina, di negara-negara dipilih juga salah satunya. Dan itu juga saya baru sadar pas pulang bahwa yang ngasih piala itu artis Hong Kong ternyata. Oh iya. Oh gitu. Nah, ya Dok, kan ada banyak orang yang bertanya, ini kriteria penilaian apa, pakai juri atau apa, atau memang apa istilahnya ada beberapa orang yang tahu yang bisa ikut di dalam nominasi itu gitu. Kalau rincinya sih saya nggak begitu tahu jelas ya. Tapi yang jelas itu kan dipilih. Apakah dokter daftar nih, aku mau ikut dong ajang itu? Enggak, aku nggak daftar. Aku nggak daftar sama sekali. Jadi tiba-tiba pokoknya diundang aja datang ke sana, katanya ada beberapa dokter Indonesia juga diundang. Dan dokter salah satu yang dipilih, dia bilang kalau dapat award atau enggaknya nanti kita lihat di sana. Jadi lebih kepada bagaimana dampak edukasi terhadap dunia kecantikan itu bisa menginfluence industri dan bidang kecantikan gitu ya, atau itu berkaitan juga dengan alat-alat yang dokter miliki di klinik? Enggak sih, lebih ke edukasi dan kasih impact tentang perkembangan klinik kecantikan dan juga dunia skincare kecantikan di dunia Asia Pasifik. Oke. Selamat ya Dok. Terima kasih. Dengan begini alhamdulillah. Dengan begini keresahan netizen terhadap Dokter Richard agak mereda nggak? Nggak ada juga sih sebenarnya. Tetap aja ya. Tetap aja, pokoknya makin dikenal orang pasti ada pro, pasti ada kontra. Disyukuri aja. Disyukuri. Yang berikutnya yang kayaknya lagi resah ya, Arya Khan kemarin baru pulang dari Singapura, dia pulang itu kayaknya membawa masih ada rasa sedih, rasa kecewa, rasa marahnya karena ada konflik lagi dengan istrinya. Kenapa dia cerai? Mambo. Yuk kita nanti podcast tempat saya aja. Nanti kita tanya-tanya bareng ya. Kita lihat dulu profil Arya Khan berikut ini.